Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan ngebahas tentang everything you should know, semua yang perlu kalian ketahui sebelum kalian nonton series House of the Dragon season kedua yang akan rilis hari ini teman-teman ya. Dan jadi di sini akan banyak banget bagi kalian yang mungkin mau nge-refresh lagi nih setelah 2 tahun kemarin berakhir season pertama House of the Dragon dengan kematian Prince Lucerys Velaryon. Nah, untuk kalian yang baru ngikutin channel Jokastoy, boleh banget scroll ya dan cari video-video Jokastoy mengenai House of the Dragon. Aku sudah bahas ya, dari mulai alur cerita, breakdown per episode, teori, dan penjelasan lainnya. Jangan lupa juga bagi yang sudah subscribe dan yang sudah nonton boleh refresh lagi dengan rewatch, breakdown, dan review Jokastoy ya teman-teman. Oke, bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, langsung aja kita bahas nih everything you should know before you watch this series House of the Dragon season keempat. Here we go. Oke, yang paling pertama banget ini kita harus bahas karakternya dahulu ya guys. Karena ada beberapa karakter terbaru yang akan diperkenalkan di season kedua series House of the Dragon ini. Selain dari kubu The Blacks and the Greens, pastinya ada karakter-karakter baru lainnya dari The Great House lainnya yang akan join di Civil War of Targaryen. Yang sudah pasti akan join ialah penguasa Winterfell dan penguasa wilayah utara, siapa lagi kalau bukan House of Stark. Di season 1 kemarin, House of Stark ini cuma nampil sedikit banget ya di awal episode saat mengambil sumpah setia kepada Queen Rhaenyra Targaryen. Nah, di season kedua ini akan lebih berfokus ya. House of Stark akan join perang ini dan akan mendukung Queen Rhaenyra di The Black's team yang akan direpresentasikan oleh Cregan Stark yang pada waktu itu memimpin House of Stark menggantikan ayahnya seumuran dengan anak pertama Queen Rhaenyra, yaitu Prince Jacaerys Velaryon. Di mana di akhir episode season pertama kemarin kita melihat bahwa Lucerys Velaryon bersama dengan naganya Vermax itu terbang ke utara untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang utara, khususnya House of Stark, untuk mendukung The Blacks. Aku sudah pernah bahas di salah satu video aku mengenai sejarah dan campur tangan House of Stark kepada Civil War perang saudara Targaryen ini. Kalian boleh banget nonton video aku yang ini ya. Selain House of Stark, juga nanti akan join karakter baru dari kubu The Greens, yaitu Aelys Rivers. Aelys Rivers ini nanti akan diperkenalkan sebagai pacarnya dari Prince Aemon Targaryen. Aelys Rivers ini merupakan karakter major dan penting ya teman-teman, karena nanti pada saat peperangan antara kubu The Greens and The Blacks, dia ini akan berperan sebagai seperti cenayang gitulah, dan memiliki kekuatan sihir dan bisa melihat kilasan serta pecahan-pecahan ingatan masa depan gitu yang akan menguntungkan kubu The Greens. Wah, udah gak sabar banget ya untuk melihat si Aelys Rivers ini. Kemungkinan perannya nanti sama seperti Melisandre, sang penyihir merah di Game of Thrones. Karakter baru juga yang akan muncul di season kedua ini adalah Lady Jane Arryn, pemimpin The Vale pada masa Civil War The Greens and the Black, di mana Jane Arryn ini merupakan keturunan keluarga dari ibunya Rhaenyra Targaryen, Aemma Arryn, yang akan mendukung kubu The Blacks dalam Civil War ini teman-teman. Dan nanti Jane Arryn ini akan membantu mengirimkan pasukan The Vale-nya untuk mensupport tentaranya The Blacks dan juga mengalahkan The Greens. Belum lagi nanti di awal episode kita akan melihat karakter Blood and Cheese, pembunuh yang akan membunuh anak-anaknya Helaena Targaryen, diinstruksikan oleh Prince Daemon Targaryen. Juga kita akan melihat ya karakter baru seperti Dragon Seeds, Ulf the White, Huge Hammer, Nettles yang akan membantu Rhaenyra. Pokoknya akan featuring banyak karakter baru ya teman-teman. Jadi aku akan jelasin sampai sini dulu biar nanti teman-teman kenalan langsung aja ketika nonton per episodenya setiap minggu. Kemudian kalau soal peperangan nanti di season kedua ini, kemungkinan di season kedua ini akan berakhir sampai ke Daemon serta Rhaenyra yang datang menuju King's Landing seperti di novelnya. Di awal kita akan melihat perang Battle of the Rasp. Kemudian kita akan melihat tragedi Blood and Cheese. Next kita akan melihat nih kematian Princess Rhaenys Targaryen dan naganya Meleys yang kalah akibat peperangan melawan King Aegon serta Prince Aemon dalam pertarungan Dragon Riders. Itu nanti di awal-awal episode akan terlihat. Dan bisa aja nanti peperangan yang akan mengambil nyawanya Prince Jacaerys Velaryon ini akan terjadi di season kedua ya teman-teman. Ini akan sangat heartbreaking banget. Berikutnya untuk dragon atau naga baru yang akan tampil di season kedua ini sudah pasti yang pertama ada Sunfire, naga
naganya si Aegon. Kemudian ada Moon Dancer, naganya Baela Targaryen. Vermithor, yang nanti di season kedua ini akan dikendarai katanya sih oleh Rhaenyra Targaryen. Jadi si Rhaenyra ini tidak akan mengendarai Syrax, dikarenakan Syrax itu kan sangat kecil naganya dan tidak memenuhi kapabilitas untuk berperang di medan tempur. Sehingga Queen Rhaenyra itu akan mengendarai Vermithor. Mungkin aja nanti kita akan melihat naga dari anak keempatnya Alicent's Hightower ya, yaitu Prince Daeron Targaryen, yang sampai season 1, season 2 belum terlihat nih ya batang hidungnya. Apakah benar karakter ini akan muncul di live action sesuai di novel atau enggak nih? Karena nggak pernah disebutkan juga ya. Semoga aja tetap muncul, karena di peperangan season ketiga nanti Prince Daeron ini akan sangat berpengaruh sekali dalam membawa kemenangan ke kubu The Greens dan kekalahan ke The Blacks. Itu tadi beberapa naga yang pastinya akan join di medan pertempuran di peperangan. Tetapi juga ada nanti naga-naga yang baru lahir dan baru menetas dari telurnya ya guys. Jadi kemungkinan ukurannya masih kecil dan tidak akan ditampilkan di medan tempur. Dan untuk kelanjutan ending season pertama, di mana matinya Lucerys Velaryon, akan melanjut ke episode pertama di season kedua, memperlihatkan Queen Rhaenyra ini akan mencari di sepanjang lautan Storm End untuk mencari sisa-sisa mayat dari anaknya itu yang dimakan oleh naga Vhagar yang dikendarai oleh Aemon. Dan inilah yang akan memicu pertempuran yang paling hebat banget dan paling mengerikan dalam sejarah Targaryen. Kalau aku lihat sih di trailernya, sepertinya Queen Rhaenyra ini tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan sepihak oleh Daemon Targaryen terkait ia yang menyewa Blood and Cheese untuk membunuh salah satu anaknya Helaena sebagai ganti anaknya yang mati itu. Tetapi yang mau bagaimana lagi ya, anak dibayar dengan anak, sehingga pastinya akan memunculkan konflik baru yang lebih besar lagi. Seharusnya di season pertama kemarin Prince Aemon itu tidak menakut-nakuti Lucerys serta naganya itu ya teman-teman. Pastinya tidak akan terjadi hal seperti ini. Dan satu lagi, aku nggak sabaran banget nih untuk melihat karakter Adam Velaryon, salah satu Dragon Seeds yang sangat setia hingga akhir hayatnya kepada Queen Rhaenyra Targaryen. Karena 3 Dragon Seed lainnya akan mengkhianati Queen Rhaenyra ya teman-teman. Adam Velaryon ini adalah termasuk salah satu kesatria dari kubu The Blacks yang mendukung dan mempertahankan tahta Rhaenyra hingga akhir hayatnya ya guys, seperti di novelnya. Sehingga sangat menyedihkan sekali melihat pengorbanannya nanti seperti apa di live action. Jujur sih, untuk season kedua ini nggak sabar banget melihat aksinya Baela Targaryen serta Moon Dancer naganya yang akan membantu kubu The Blacks untuk menyerang Criston Cole yang akan memimpin pasukan The Greens yang akan melewati The Vale dan peperangan di Battle of the Rosecrest. Karena kalau di trailernya itu diperlihatkan sangat badass banget ya guys. Selain itu, di season kedua House of the Dragon akan sedikit terungkap nih bagaimana sebenarnya hubungan antara Rhaenyra serta Daemon Targaryen yang sangat jauh berbeda seperti di novel teman-teman ya. Kalau di novel, hubungan antara Rhaenyra dan Daemon ini tidak seromantis dan tidak penuh kasih sayang seperti di series TV-nya ya guys. Nah, di live actionnya terlihat banget bagaimana begitu cintanya Rhaenyra dengan Daemon, begitupun sebaliknya. Tetapi kalau di versi novelnya, ini tidak ya teman-teman. Mereka lebih seperti memiliki manfaat dan keuntungan masing-masing aja melangsungkan pernikahan. Bahkan di novel, Daemon itu memiliki selingkuhan bernama Nettles yang harusnya Dragon Seed mendukung Rhaenyra namun malah kabur mengkhianatinya. Tetapi katanya sih ini tidak akan diadaptasi ke live actionnya, sehingga Daemon akan tetap dengan pergambarannya yang setia dengan Rhaenyra dan tidak malah selingkuh gitu ya gengs. Aku harap ini tetap dipertahankan karena karakter Daemon ini sudah sangat kuat dan di-build up, dibangun serta dikembangkan. Karakternya di season pertama itu udah oke dan bagus banget. Sayang banget kalau harus dihancurkan dengan Daemon yang malah mengkhianati cintanya si Rhaenyra. Apalagi Rhaenyra habis kehilangan anaknya, bahkan tidak bisa mendapatkan full mayat badan anaknya karena tercabik-cabik tercincang gitu oleh Vhagar. Jadi menurut aku ini adalah keputusan yang tepat dilakukan oleh HBO untuk lebih inovatif lagi dalam segi cerita House of the Dragon ini. Karena kan di season 1 kemarin Daemon Targaryen ini benar-benar mencintai Rhaenyra dan benar-benar ingin menjaga Rhaenyra, berjuang sampai mati di sampingnya. Pokoknya dari Rhaenyra itu kecil sampai Rhaenyra dewasa hingga ia kehilangan suaminya, Daemon tetap menerima si Rhaenyra ini. Jadi ya walaupun si Daemon ini agak rada-rada mengerikan juga perawakannya, tetapi cinta mereka ini di season 1 udah oke. Oke teman-teman semuanya, jadi itu ya penjelasan singkat dari aku, everything you should know before you watch this series season kedua yang akan rilis hari ini.
Jangan lupa untuk nonton video-video aku sebelumnya, penjelasan dan breakdown serta review yang lalu terkait season pertama House of the Dragon ini biar refresh lagi ceritanya. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya and bye-bye. See you next time.